Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada Buya yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya, yaitu 4 bulan yang lalu kami membawa jamaah dari Kuningan ke sini, kemudian saya melanjutkan ziarah ke suatu tempat. Namun sampai di sana ditawarin masalah air keramat, kemudian selama itu pula saya sedang tahlilan. Tawari apa? Ditawari apa? Air keramat. Air keramat katanya. Yaitu di galon di tempat aqua yang bekas itu 2000 harganya. Kemudian sampai saya berlangsung pun tahlilan bersama jemaah yang lain tetap ditawarin seperti itu, kemudian diasong-asongkan masalah sedekah. Itu sikap saya saat itu bagaimana, karena jamaah mengatakan kok seperti ini katanya, banyaknya minta nawarin air keramat segala macam gitu. Jadi saya dalam berdoa tersebut agak kurang khusyuk gitu, karena terganggu seperti itu. Itu saja. Mudah-mudahan tempat seperti itu tidak dibudayakan, jadi ada pengurus yang bisa jangan sampai berlangsung seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Minta penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat karomah, judulnya ngeri, serem. Ayat karomah, saya mau air karomat, tapi ada air karomat. Nah, kalau dia Syekh Yusuf Nabhani itu membahas tentang bagaimana para kekasih Allah itu, wali yang sesungguhnya itu kalau punya karomah itu disembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haid. Tutup. Karena nggak mau ngaku-ngaku karomah itu. Ini hebat bener ngaku-ngaku karomah ini misalnya. Ada kiai punya karomah, ini air karomah. Salam. Sudah ahli surga dia. Air karomah. Ya. Para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karomah dari Allah itu disembunyikan, ditutup, malu kalau ketahuan sama orang. Takut berubah menjadi istidraj. Bahkan mereka berkata, apakah pantas aku mendapatkan semacam itu? Kalau dia ngomong begini kemudian orang sembuh, dia mikir, lah kok saya itu hanya begitu saja kok orang sembuh gara-gara saya. Ini ujian bagi saya atau benar ini karomah? Pikir. Wali palsu banyak ngaku-ngaku keramatnya orang tuh, itu gara-gara saya. Tidak tuh, kemarin tuh kurang ajar masuk sini tuh tak berantur. Ya, nih. Jadi seolah-olah keramatnya dia punya. Kalau husnudonnya orang yang datang, ini banyak orang husnudon, itu yang bermanfaat besar, datang ke rumahnya kiai. Padahal kiai sendiri bingung. Kiainya tawadhu, nggak ngerti kok saya diminta doa ini. Orang badak, tapi sembuh katanya karena husnudonnya orang tersebut. Husnudonnya orang yang datang, ya. Jadi husnudon itu kekuatan di dalam diri kita. Karena kita husnudon kepada hamba Allah, kita menduga hamba tersebut hamba yang soleh, maka langsung diberi oleh Allah husnudon. Kita datang pada orang minta doa dan sebagainya. Maka itu bentuk ketawaduan juga. Tapi kalau air misalnya air barokah, karena pernah atharus solihin, atharnya Nabi SAW bukan sesuatu yang salah. Misalnya ada sebuah sumur yang pernah diludahi oleh Nabi, lalu ada orang yang pengen mengambil airnya, boleh atau tidak? Ya boleh, niatnya berkah, satu keberkahan. Wow, itu syirik. Ini lain lagi kalau bahasa. Jangan dikatakan syirik. Ada hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha pernah menyimpan jubahnya Rasulullah dan berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah qabadatha Aisyah, ini adalah jubahnya Rasulullah yang dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabattuha, aku ambil itu jubah, wa inni ughsiluha astashfi biha limardana, aku jubah ini akan aku basuh dan aku jadikan airnya obat untuk yang sakit. Lah, syirik ini bukan syirik, berkah. Jadi berkah itu tidak mulai dari bajunya Nabi SAW pun boleh, karena pernah nempel ke Rasul. Jadi keyakinan, tapi keyakinannya tetap kepada Allah. Yang mengatakan air itu ada berkah, itu nyambung kepada Allah. Bukan dari zatnya air itu bisa membagikan pengaruh kebaikan, tidak. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang. Para sahabat Nabi SAW berebut tentang rambutnya Rasul, ludah Rasul dan seterusnya. Dan juga lihat,
Kalau kita titi dan teliti, kalau kita sambung kepada ulama, hakikatnya juga sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau masalahnya adalah bukan sumur, sekarang permasalahannya itu istilah orang awam itu menjadi berubah, sumur keramat. Sehingga keyakinannya betul-betul sumur itu bisa membuat apa gitu. Maksudnya karomah sumur keramat adalah itu dulu sumurnya seorang waliullah yang sering mandi di situ. Kemudian ini sambung kepada Allah, mestinya begitu, bukan terhenti sampai di sini. Enggak niru sama kiainya, enggak niru sama ulamanya, ngambil air keramat tok, enggak pernah sholat. Apa itu? Ya enggak nyambung keramat ya. Mukjizat Nabi, karomahnya ulama akan sampai dan manfaat kepada kita kalau kita sambung secara maknawi, secara batin. Secara batin. Jadi itu keyakinan yang sesungguhnya. Jangan berubah menjadi keyakinan-keyakinan orang yang ahli maksiat. Akhirnya ya sampai subhanallah ada orang datang ke tempatnya waliullah hanya pengen dia judi menang, pelacur laku dan macam ada aneh-aneh. Jadi itulah yang menjadikan semacam berhala. Semacam berhala itu yang rusak. Akan tapi kita datang ke tempat para waliullah, ke tempat-tempat yang bersejarah peninggalan orang-orang soleh, ya, peninggalan orang soleh, tempat orang soleh ada manfaatnya karena dulu malaikat rahmat pernah turun di situ. Al-Quran pun mencontohkan Sayyidina Zakaria mendengar, ngelihat Siti Maryam punya kelebihan. Siti Maryam itu waktu didatangi, kok ada makanan, anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini makanan wahai Maryam? Dijawab dari Allah. Siti Maryam adalah orang yang mendapatkan keramat besar dari Allah. Sayyidina Zakaria pengen juga dikabul, pengen punya anak hunat. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria berdoa. Siti Maryam pergi di tempatnya Sayyidina Zakaria, digunakan untuk berdoa karena tempat yang biasa berkah, biasa turun rahmat. Masjid yang pernah ya kayak gini tempat rahmat kayak gini karena orang belajar menuntut ilmu dan orang tulus ada di sini, ada rahmat. Baik. Jadi jangan dirubah, ini menjadi keyakinan berubah. Hanya orang hanya ngambil air rahmat atau air keramat, atau ambil air keramat, keyakinan berubah. Jadi air keramat itu akan benar-benar berguna, air keramat, air barokah atau air karomah, karena itu air yang pernah sumur itu dipakai oleh. Tapi keyakinan jangan dirubah, bukan sumur yang menjadikan kita hebat. Jadi nyambung dengan orang yang punya sumur dulu, kita nyambung dengan orang soleh. Ya tarus solehin, bekasnya orang soleh adalah berkah. Bekasnya orang soleh. Tapi bukan dikomersilkan lalu 2000 nanti. Nanti bisa-bisa nih Pondok Al-Bahjah nanti kerannya keren keramat, nanti ada yang jualan di depan. Apalagi kalau sudah kiainya meninggal, ini bisa banyak aneh-aneh itu. Ya ada sudah ini rambu-rambu, nggak ada aneh-aneh di sini. Kalau mau dapat karomah istiqomah, ya. Kalau dapat karomah istiqomah, nah istiqomah karomah sudahlah. Ya, melazimi guru-guru, melazimi ustaz-ustaz adalah karomah. Jadi tidak semestinya semacam itu. Yang perlu dibangun adalah karena Bapak tadi membawa jamaah, yang perlu dipemahaman adalah jamaahnya. Sudahlah, kamu tidak usah aneh-aneh. Sudahlah. Kalau datang kepada ulama, ya benar minta doa dan seterusnya. Kalau orang mau air karamah, air karomat, orang ngaku-ngaku punya karomah ini bagaimana? Air karomat, besok dijual untuk air karamah, mau beli? Ya orang punya karomah. Karomah itu istiqomah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tobat, itu karomah sudah. Ya. Jadi tidak ada yang semacam itu, sudah tidak usah aneh-aneh, biasa saja. Cuman ada air doa, misalnya ada air yang sudah didoain oleh orang-orang soleh, misalnya majelis ini didoain. Dan ada ini termasuk ruqyah, itu adalah caranya bisa melalui air, bisa secara langsung. Ada air doa. Bagaimana air doa? Enggak pakai air itu juga bisa, doa itu nyampe. Cuman bagaimana kalau mendoakan air? Dan Nabi SAW pernah juga mendoakan orang secara langsung. Ada orang yang diguyur oleh Nabi SAW dengan air dalam hadis yang pernah kita baca Tajridus Shorih. Ada. Cuman keyakinan yang harus kita bangun adalah Allah yang menyembuhkan ya, dengan berkat lewat orang soleh ini. Bukan langsung kita kalau punya masalah datang ke sumur. Ke sumur keramat. Ini ada sumur keramat. Kemudian nanti ada cerita tambahnya, yang pengen jodoh di situ. Bagaimana mandi di situ, udah mandi tambahan kacau. Tidak biasa, nggak usah kita ikut yang aneh-aneh, yang demikian itu sudah. Ya jangan beli.
Kalau mau sedekah, sedekah. Lah itu baru sedekah itu keramat bener itu. Kalau kita sedekah bakal dikabul oleh Allah nanti sudah. Bukan sedekah untuk yang aneh-aneh, nggak ada sudah. Nggak ada sedekah untuk yang aneh-aneh. Bahkan itu malah nolong kemaksiatan. Kalau orang pembohong, punya keramat, nggak menunjukkan kalau dia orang soleh. Tidak menunjukkan kalau dia orang baik, berarti kalau kita bayar ke sana malah menolong ketidakbaikan tersebut. Sudahlah, jangan dibayari. Sudah selesai. Gimana agar keramat? Saya akan sedekah fakir miskin yatim piatu. Wah, itu duit keramat betul itu. Nah, duit karomah itu. Kumpulin duit untuk fakir miskin, duit karomah itu. Karena akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.